Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sowan Suara Pokja Wartawan DPRD Kota Bogor. Di episode podcast kali ini, kami mengangkat tema peran pers di tengah pandemi. Di sini, kami menghadirkan 3 narasumber dalam waktu yang berbeda karena masih dalam suasana COVID dan kita harus menerapkan protokol kesehatan. Adapun narasumber yang kami hadirkan diantaranya adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bogor, Kang Jenal Mutakin yang mewakili Ketua DPRD Kota Bogor yang sedang berhalangan karena tengah menjalani perawatan. Ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Bapak Rahmat Hidayat, dan pengurus PWI Kota Bogor. Seperti yang saya sebutkan tadi, kami telah mengundang Ketua PWI Kota Bogor, Kang Arita Utama Subaksi secara daring. Oke Kang Ari, seperti kita ketahui, jurnalis meski di tengah pandemi ini kan kita tetap bekerja gitu. Lalu bagaimana menurut Kang Ari pekerjaan para jurnalis di tengah pandemi ini? Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik atau ada yang berubah dari cara kerja jurnalis? Menurut pandangan Kang Ari sendiri seperti apa? Cover both side atau berita yang benar itu menjadi pedoman dalam situasi apapun, baik pandemi atau apapun. Kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak melakukan recheck and recheck, kemudian cover both side. Artinya situasi apapun tetap harus menjaga keseimbangan berita tersebut, karena itulah yang akan menjadi sebuah informasi yang benar dan tidak juga menghalangi kondisi pandemi bagi teman-teman memberikan berita-berita yang justru meruntuhkan semangat bangkit masyarakat dan kita sendiri. Sisi lain yang bisa mendorong masyarakat lebih semangat atau menjadi satu inspirasi, saya kira tetap harus dimunculkan karena banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa orang yang sudah terkena COVID kemudian mereka bangkit dan mereka bisa juga memberikan dorongan lain buat masyarakat lain. Saya kira harus tetap disajikan dari berbagai sudut pandang sehingga masyarakat tidak menjadi traumatik, ketakutan dan malah cenderung inklusif nantinya. Saya kira hal-hal yang bisa memberikan sisi positif untuk kita semuanya itu perlu dilakukan oleh insan pers. Lalu kita tahu jurnalis ini kan sebagai ujung tombak garda terdepan selain tenaga kesehatan. Kita tahu bagaimana pemerintah melindungi tenaga kesehatan sekuat tenaga agar tidak tembus benteng pertahanan terakhir kita untuk melawan pandemi. Tapi apakah Kang Ari menilai pemerintah sudah melindungi ujung tombak dari melawan pandemi ini, yaitu kita para teman-teman di jurnalis? Saya lihat sudah, hanya memang belum maksimal karena itu pun kembali kepada teman-teman pers sendiri ya. Apa teman-teman patuh, kemudian teman-teman juga coba disiplin dengan protokol yang ada, dan pemerintah juga tidak bisa menjadi fasilitator yang dominan dalam hal perlindungan terhadap teman-teman pers. Tapi teman-teman pers sendirilah yang bisa melindungi dirinya dan yang tahu di mana itu bahaya, di mana itu yang tidak. Saya kira harus lebih cerdik, lebih cerdas dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Terkait dengan vaksinasi. Terakhir Kang Ari, pertanyaan saya, apakah Kang Ari sendiri memiliki arahan atau memiliki masukan kepada teman-teman yang masih bekerja gitu di masa pagebluk pandemi COVID-19 ini yang kita belum tahu gitu kapan akan berakhirnya? Yang pertama, protokol kesehatannya tetap harus dijaga. 5M-nya tetap harus dijaga. Walaupun itu menjadi bagian yang menyulitkan buat teman pers karena untuk mendapatkan informasi yang akurat tentu teman-teman harus ada di posisi lapangan dan terdepan. Nah, untuk itu tolong patuhi protokol kesehatannya karena itu yang akan menjaga Anda dari dampak pandemi. Harapannya memang itu, artinya karena pers adalah bagian terdepan juga di samping tenaga kesehatan, maka untuk vaksin ya kami harap teman-teman wartawan secara keseluruhan yang mendapat vaksin diprioritaskan karena itulah salah satu yang akan melindunginya. Dan kembali juga kepada teman-teman wartawan, kendati sudah divaksin tapi tidak juga menjaga kesehatannya, tubuhnya tidak imun, ya rentan juga dengan penyakit lain selain COVID. Saya kira seperti itu.
Terima kasih banyak Kang Ari atas perbincangannya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini menjadi manfaat dan juga mungkin menjadi masukan kepada pemerintah, kepada teman-teman kita yang masih bekerja di tengah pandemi. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Kang Ari. Selamat datang di podcast Sowan, Suara Pokja, wartawan DPRD Kota Bogor. Di episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana keberadaan insan pers di tengah pandemi. Untuk itu sudah hadir di sini Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kang Jainal Mutakin. Selamat datang, Kang. Baik, kemudian. Gimana kondisinya, Kang? Insya Allah sehat, dan harus sehat. Oke, untuk memulai pembicaraan kita, Kang, seperti kita tahu, pandemi ini tidak pandang bulu ya. Semua orang kena, mau dari masyarakat paling bawah, pejabat gitu kan. Sudah beberapa nama kepala daerah terkena terpapar COVID, bahkan wali kota kita juga gitu kan. Nah, tapi ada satu profesi yang mungkin orang lain tidak menyadari bahwa itu memiliki resiko yang cukup tinggi, itu sebagai jurnalis. Karena kita tetap bekerja di lapangan, berputar, berpindah lokasi, bertemu banyak orang. Nah, Kang James sendiri melihatnya seberapa penting sih, Kang, untuk melindungi para jurnalis ini di tengah pandemi ini gitu ya? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di hari yang bertepatan ya, sekarang ini ulang tahun Hari Pers Nasional dari tahun 2021 dan ulang tahun PWI yang ke-75 ya. Ya, betul. Jadi selain ucapan seremonial, saya juga ingin menyampaikan bahwa semoga Allah selalu melindungi teman-teman para awak media pers di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Amin. Kemudian para keluarga juga disehatkan dan dilancarkan setiap aktivitasnya. Nah, siapa dan pihak mana kemudian tanpa pandang bulu, saya rasa betul ya. COVID-19 tidak melihat profesinya apa, kastanya seperti apa, jabatannya apa. Ketika orang itu memang dirasa lengah dalam posisi imunnya menurun, maka akan terkena virus COVID-19. Begitupun sama wartawan. Saya rasa kami dan seluruh pihak tidak bisa memandang wartawan ini bahwa orang yang kebal terhadap COVID. Tapi faktanya wartawan itu adalah orang terdepan yang paling pertama meliput. Orang lain menjauh dari yang terjangkit COVID-19. Kalau wartawan ya mungkin dia mencari informasi tentang bagaimana situasi seseorang ketika terkena COVID. Artinya resiko yang paling tinggi selain medis, ya tenaga medis, yaitu adalah wartawan. Nah, kami justru dari sisi treatment yang dilakukan atau sinergitas antara wartawan dan DPRD memang sampai hari ini kami sadari belum bisa kita berikan secara maksimal kepada teman-teman pers, tetapi minimal bahwa di momen yang spesial hari ini gitu kan, di Hari Pers Nasional kemudian PWI yang ke-75, saya rasa semua pihak, para stakeholder juga harus lebih memperhatikan keberadaan para wartawan karena memang mereka sangat rentan dan mempunyai resiko tinggi untuk terkena COVID-19. Tidak pandang bulu sekali bahwa si A, si B, si C kondisi sehat atau tidak, maka kemungkinan akan terkena. Dan wartawan lebih mobile, dia akan lebih ketemu dengan siapa saja, orang di mana saja, dan tanpa diketahui mungkin dia pun terjangkit juga, tapi nggak ada gejala. Nah, ini yang lebih bahaya, sehingga memang tracking atau tracing yang paling awal itu tracing terhadap para wartawan itu pun harus lebih dimaksimalkan. Artinya tracing ini tidak hanya sebatas mendeteksi wartawan ini kena atau tidak, tapi dilengkapi dengan perhatian yang khusus. Misalkan dalam liputan wartawan betul-betul menggunakan prokes yang secara maksimal ya. Tapi selain satu sisi lain juga pemerintah dan juga DPRD harus juga memperhatikan apa saja yang memang dibutuhkan oleh para awak media hari ini, terutama lokal di Kota Bogor, jika mereka meliput satu informasi yang di sana justru sangat paling beresiko, misalkan rumah sakit lapangan, misalkan rumah sakit RSUD. Saya rasa penting bagi kami dan seluruh pihak untuk memikirkan dan berterima kasih, terutama karena kami tahu informasi berita tentang jumlah COVID, bahaya COVID, nggak lain dari media. Masyarakat hanya tinggal mengkonsumsi dan menyebarluaskan, tapi titik paling awal adalah dari para awak media, pers, yang memang mendapatkan
informasi yang akurat. Dan saya rasa ini penting masyarakat mendapat edukasi, salah satunya adalah dari media, para wartawan. Anggota dewan juga kan memiliki kegiatan seperti kemarin ada kegiatan reses juga gitu kan. Betul. Kita juga ngeliput barang gitu. Betul. Nah, ini di tengah situasi ini baiknya itu seperti apa sih Kang, kalau menurut dari kacamata Kang JM nih sebagai anggota dewan, bagaimana sih wartawan baiknya nih meliput di tengah pandemi, apalagi lagi meliput kegiatan anggota dewan nih gitu ya. Pertama bahwa saya ingin menyampaikan pandangan pribadi saya terhadap situasi COVID hari itu apa sih dan kita harus bagaimana sih ya. Kalau berpikir bagaimana caranya kita untuk tidak terkena COVID, ini akan sulit Pak. Karena semua upaya yang pemerintah lakukan itu sudah sangat maksimal. Masyarakat menggunakan masker sudah dilakukan, masyarakat menggunakan SSR sudah dilakukan. Jangan berkerumun, membatasi diri juga, walaupun ada yang bandel yang dan tidak paham. Nah, kalau saya memberikan rumus, berpikir caranya bagaimana tubuh kita tetap sehat. Karena kenapa? Obat dari COVID-19 ini adalah yang murni hanya imunitas kita. Tidak ada obat khusus, vaksin pun itu bukan obat untuk menguatkan imun kita untuk melawan si COVID-19. Jadi saya sih mengajak pada masyarakat berpikirnya adalah menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Karena itu adalah obat dan bisa melawan COVID-19. Kalau berpikir ketakutan untuk terkena COVID, semua sudah kita coba upayakan. Hari ini ganjil genap misalnya, kita membatasi orang untuk mobilitas di tengah kota Bogor, okupansi orang di keramaian kita kurangi. Kan faktanya kadang ada juga yang terkena COVID. Intinya adalah tetap kita berpikir yang positif. Ya Allah, sehatkan selalu badan saya. Jangan ya Allah, mudah-mudahan saya nggak kena corona. Dalam doa kalau masih ada kalimat negatif, tetap akan terpikirkan dalam psikologis kita. Jadi mindset juga, mindsetnya bahwa pengaruh pikiran kita, alam sadar bahwa kita tetap minta ke Allah untuk sehat. Bukan kita minta ke Allah untuk tidak kena corona, tidak. Tapi kita minta selalu sehat, karena sehat itu berasal dari imun yang kuat, dan imun itu yang bisa melawan COVID-19. Apa caranya? Olahraga. Sehari 30 menit, baik jalan di rumah bolak-balik sambil nyapu, sambil ngobrol, itu bagus. Peredaran darah kita putar dan nggak ada titik pembuluh darah untuk virus itu masuk. Jadi secara medis ya mungkin ada bahasa lain, tapi saya secara pribadi merasakan itu. Bayangkan reses, kemudian saya bantu orang, misalkan bawa orang sakit, ambulan kami kemarin bawain COVID juga. Tolong malam kita berserah diri, yang penting saya bilang ke supir ambulan, kamu berpikirnya sehat, tetap sehat, dan jaga keluarga kamu juga untuk tetap sehat. Alhamdulillah. Saya masyarakat tetap mematuhi prokes, tapi juga berpikir bahwa harus sehat, makan yang baik, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan olahraga gitu. Jadi termasuk untuk awak media. Bisa rasa teman-teman pers tidak bisa menggunakan APD lengkap hari ini misalkan mau meliput, tapi kalau tidak dibarengi dengan olahraga, pola hidup yang sehat juga. Ya, itu maksud saya. Jadi dulu saja waktu gencar awal-awalnya tenaga medis yang merawat si pasien COVID yang sudah dilengkapi dengan dari yang lengkap, ada juga yang terpapar. Artinya kondisi dia yang sedang lelah, kondisi dia yang sedang tidak sehat, virus itu masuk entah lama kita nggak tahu. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman media dan teman sahabat-sahabat saya seluruhnya bahwa berpikirnya jaga diri kita tetap sehat, itu aja sih, makan, vitamin, dan olahraga. Itu mungkin kalau siap Kang. Itu tadi pesan yang cukup baik dari Kang JM ya untuk semuanya, baik untuk wartawan dan juga masyarakat luas. Yang penting imun dengan menjaga kesehatan. Oke. Terima kasih Kang JM atas waktunya. Setelah hadir di sini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Bapak Rahmat Hidayat. Selamat datang Pak di Podcast One. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih Bang Fadil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Adis sendiri gimana? Alhamdulillah. Nah, untuk itu karena telah hadir di sini Pak Rahmat, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama Pak, di tengah pandemi ini kan kita semua dibatasi pergerakannya. Nah, bagaimana Pemkot Bogor dalam hal ini Diskominfo membantu para teman-teman wartawan yang agar bisa tetap meliput tapi tetap menjaga protokol kesehatan? Terima kasih. Jadi mungkin terbalik ya pertanyaannya ya menurut saya. Justru Pemkot Bogor khususnya Diskominfo terbantu oleh kehadiran jurnalis menurut saya. Jadi saya punya cerita nih. Sebelum saya jadi Diskominfo, saya itu camat Bogor Utara. Nah, ketika awal pandemi ini dimulai di Wuhan ya, kalau nggak salah menurut ini
kan Desember 2019 Yeah. awal di Wuhan lockdown. Nah, terus ada mahasiswa Indonesia, Yeah. mungkin pernah ingat ceritanya, Yeah, yeah. yang diterbangkan dari Cina, kemudian diisolasi di Batam, di Natuna ya, dan kemudian diterbangkan ke Pulau Jawa dan ke tempat-tempat lainnya. Itu pertama kali saya bersentuhan dengan berita tentang COVID, dan justru infonya dari teman-teman media. Jadi teman-teman media menginformasikan kepada saya bahwa ada warga saya, warga Kecamatan Bogor Utara yang waktu itu salah satu orang yang diterbangkan dari Wuhan, namanya Almer Putranto. Saya masih ingat tuh, Yeah. karena itu waktu itu kan pengetahuan kita tentang COVID masih sangat terbatas ya. Kita nggak tahu bahwa untuk membuktikan COVID harus swab. Nah, kita waktu itu nggak dapat info bahwa Almer sudah di swab belum di Natuna. Oke. Ya kan? Yang kita tahu hanya diisolasi 14 hari, tidak ada gejala, dia nggak sembuh. Itu yang ke satu. Kedua, kita juga nggak tahu protokol kesehatan belum top waktu itu, Yeah. Januari kalau nggak salah ya, kurang lebih. Jadi kita datang rame-rame, nggak jaga jarak waktu itu ya, nggak pakai masker, ketemu dengan Almer dan keluarganya Baru datang di dari rumahnya. Wuhan ya? Ya, dari Wuhan. Itu kisah pertama saya bersentuhan dengan berita COVID, dan itu dari teman-teman media gitu ya, terbantu. Dan justru menurut saya peran jurnalisme di tengah COVID ini luar biasa, karena pemerintah kota atau pemerintah secara umum kan jangkauan kepada masyarakatnya terbatas. Follower website atau medsosnya pemerintah kota nggak sebanyak dengan media gitu ya, dan itu yang kita butuhkan. Jadi justru menurut saya ini, mohon maaf nih, justru Pemkot khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai kami juga di bidang Humas Satgas Covid itu terbantu sekali gitu. Dan untuk itu kami juga berusaha agar menurut saya media atau jurnalis itu kan pejuang nih, di saat COVID salah satu ini pejuang COVID ini, bagaimana juga tetap aman. Mungkin juga pernah dengar cerita ketika pasien 01 Kota Bogor yang di bulan Maret ya, Pak Wali Kota ternyata setelah wawancara dengan teman-teman kemudian dinyatakan COVID kan. Nah itu saya waktu itu juga belum Kadiskominfo, masih di wilayah. Itu kita berupaya sebisa mungkin ke teman-teman media yang Yang tertracing saat itu ya, ya? tertracing, mendapat pelayanan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, sejak itu kan kita belajar bagaimana teman-teman jurnalis tetap bisa memperoleh informasi dan kemudian menyebarkannya ke masyarakat secara aman. Kita coba dengan Zoom meeting, membuka YouTube live, kemudian kita juga di IG. Jadi kita usahakan interaksinya terbatas, dan ketika kita mengadakan konferensi pers misalkan ketika dibutuhkan, kita upayakan juga ada jarak dengan narasumber, dengan teman-teman media maupun di antara teman-teman media sendiri. Tapi itu tugas kami lah, karena menurut kami sangat terbantu oleh kehadiran teman-teman media untuk membantu memberitakan kondisi COVID di Kota Bogor khususnya ya kepada masyarakat dan membuka wawasan masyarakat, karena masih ada kurang lebih 50%-an masyarakat Bogor yang nggak percaya bahwa COVID ini ada. Cukup Hasil tinggi survei ya. Dan yang ragu-ragu 20%-an. Yang percaya 25%. Artinya 75% malah, karena yang ragu-ragu ini masa mengambang nih. Ya, bisa tuh percaya, bisa tuh enggak kan. Justru kita butuh kehadiran media untuk teman-teman jurnalis untuk memberitakan bahwa, karena masyarakat kan lebih cenderung percaya ke media daripada ke informasi pemerintahan ya, karena mungkin dianggapnya kita yang membuat berita itu kan. Jadi kami menurut saya justru kita yang sangat terbantu oleh kehadiran teman-teman jurnalis di era COVID ini. Untuk itu makanya di Desember kemarin kita coba kecil-kecilan lah buat apresiasi buat teman-teman media. Kami buat lomba tulis, lomba video ya, lomba foto bertemakan COVID. Sebetulnya niatan kami adalah memberikan apresiasi kepada teman-teman bahwa upaya teman-teman, perjuangan teman-teman ini luar biasa. Pak Kadis, kita kan pandemi belum tahu sampai kapan gitu, dan memang beberapa inovasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis di preskon melalui virtual gitu. Tapi kan yang jadi kunci saat ini adalah vaksin gitu. Bagaimana Pemkot Bogor, apakah akan menyediakan vaksin ini untuk teman-teman jurnalis ke depannya? Ini nanti kita ada tahap kedua, tahap ketiga, kapan kira-kira rekan-rekan jurnalis akan mendapatkan vaksin Pak? Ya, jadi betul bahwa pertama soal vaksin juga ini soal yang
apa yang harus terus disosialisasikan ya kepada masyarakat, karena masih ada yang menganggap vaksin itu tidak menyebabkan orang tua dari COVID ya. Ada juga yang menyatakan bahwa vaksin yang dikirim ke Indonesia itu vaksin yang kualitasnya kurang baik kan. Ada juga yang beranggapan vaksin ini itulah informasi lah. Nah, terkait vaksin juga, karena kebetulan saya juga di bicara vaksinasi ya khusus, ada di bentuk khusus. Ini kami juga butuh bantuan dari teman-teman media menginformasikan bahwa vaksin ini sangat dibutuhkan, dan vaksin ini kan selain melindungi diri kita sendiri, tentunya melindungi lingkungan kan ya. Kalau kita sudah tervaksin, otomatis kita tidak menjadi carrier nantinya kan, karena kita tervaksin. Itu satu. Yang kedua, saya sedang mengupayakan juga sebetulnya, karena sekarang ini kan waktunya untuk jadwalnya itu untuk nakes itu Februari sampai nanti bulan Maret. Nah, nanti setelah itu April sampai Juni itu untuk ASN, TNI dan Polri. Pokoknya yang rentan terkena karena hubungannya. Nah, saya sedang mengusulkan ini di internal bagaimana supaya rekan-rekan media juga menjadi kelompok dua ini. Karena kelompok dua ini kan yang berpotensi. Karena menurut saya teman-teman jurnalis juga yang tiap hari keliling kan mencari informasi. Nah, ini sedang kita upayakan. Awalnya sebenarnya saya usulkan masuk di periode 1 sama dengan teman-teman nakes. Karena selain nakes, jurnalis juga kan harus di paling depan ya, paling depan memberitakan. Itu sedang kita upayakan bagaimana teman-teman media itu masuk ke urutan pertama di tahap kedua nanti sebagai yang, karena sama-sama kan bahasanya itu yang rentan ya karena aktivitasnya, makanya masuk kelompok dua itu di bulan April nanti sampai ke Juni itu ASN, TNI dan Polri. Nah, menurut saya memang harus ada nih tim teman-teman jurnalis yang masuk ke kelompok ini. Kita upayakan Pak ya, masih ada waktu nih mudah-mudahan, karena memang kan program vaksin juga nggak gampang ya. Ini kan rebutan seluruh dunia kan? Iya betul Pak. Rebutan seluruh dunia, berlomba-lomba ini mendatangkan vaksin. Pabriknya juga terbatas kan, hanya beberapa produk. Kemudian harganya juga kan nggak murah. Ini juga harus harus selektif kan. Akhirnya pemerintah membuat tahap-tahapan. Harapannya sih semua bisa segera. Kan yang terbaru awalnya kan dibatasi maksimal 60. Sekarang sudah boleh kan? Nakes di atas 60 sudah divaksin semua, sekarang sudah mulai. Artinya itu juga bisa ada perubahan, tidak menutup kemungkinan. Karena kebetulan kan besok tanggal 9 ya, tanggal 9 HPN Hari Pers Nasional ini, insya Allah kalau nggak ada halangan kan saya mendampingi Pak Wali ke Jakarta untuk penghargaan dari PWI Pusat ya. Ini akan saya sampaikan nanti mudah-mudahan ke Ketua PWI Pusat supaya di PWI Pusat juga bisa memfasilitasi ke teman-teman ya. Jadi kebijakan nasional nih. Gitu. Ya, karena kalau media ataupun teman-teman jurnalis divaksin duluan itu bisa jadi contoh kan? Wah, saya sudah divaksin dan aman gitu kan? Kalau selain teman-teman nakes yang sekarang atau besok nanti ASN, TNI dan Polri, menurut saya ini yang harus diutamakan teman-teman jurnalis. Gitu. Jadi tadi juga Pak Rahmat sudah menjelaskan bahwa rekan-rekan media ini bisa menjadi garda terdepan dan memang penting gitu, dan terutama kuncinya itu divaksin karena ini akan menjadi salah satu senjata juga bagi rekan-rekan jurnalis gitu. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas waktunya sudah mau ngobrol di podcast Soan. Sama-sama, senang. Jangan bosen-bosen Pak nanti kalau ada undangan lagi di sini. Kapan aja diundang saya siap datang. Oke. Terima kasih juga saya. Siap. Baik. Terima kasih untuk para penonton semuanya. Nantikan episode-episode lainnya di podcast Soan, Suara Pokja Wartawan DPRD Kota Bogor.